Kaum ibu bapak yang dikasihi Kristus, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pada saat ini kita masih diajak untuk merenungkan pidato pembelaan iman dari Stefanus di hadapan Mahkamah Agama Yahudi. Bagian pidato Stefanus yang menjadi pembacaan Alkitab kita pada saat ini hendak mengajak kita berefleksi akan beberapa hal. Yang pertama, Ibu Bapak Saudara, ketika Stefanus menyinggung soal kemah kesaksian, maka Stefanus sedang membicarakan tentang kemah pertemuan atau kemah suci yang dibuat oleh umat Israel sesuai petunjuk Tuhan pada zaman Musa. Kemah suci menjadi simbol kehadiran Tuhan yang menyertai umat Israel pada masa peziarahan 40 tahun di padang gurun menuju tanah perjanjian. Kemah suci sesungguhnya adalah tempat tinggal sementara yang bisa dibongkar cepat dan dipasang cepat. Kemah suci dengan demikian menjadi simbol Tuhan yang bergerak. Tuhan yang bergerak adalah Tuhan yang bekerja, membangun masa depan dan memimpin umatnya menyongsong rancangan masa depannya yang penuh damai sejahtera. Kemah suci kemudian menjadi pengingat orang percaya bahwa hidup adalah sebuah perjalanan iman menyongsong hari Tuhan yang penuh keselamatan. Meski untuk menyongsong janji keselamatan itu, umat harus melewati padang gurun yang gersam dan penuh bahaya. Dengan memandang kemah suci, mereka boleh mengingat bahwa di tengah situasi yang mengancam dan penuh bahaya itu, ternyata ada Tuhan yang senantiasa mengiringi, bahkan memimpin. Kehadiran Tuhan menjadi dasar pengharapan bahwa di tengah ancaman dan bahaya, kasih Tuhan akan menjamin pemeliharaan hidup umatnya. Bahkan seorang rahib yang dikenal dengan nama Yohanes dari Salib menggambarkan kehidupan iman itu seperti berada di padang gurun yang kelam. Terkadang di padang gurun yang kelam itu, orang percaya seperti hidup terasing dan ditinggalkan. Yang ada kekosongan dan kesepian. Namun sesungguhnya di padang gurun yang kelam itu, orang percaya akan berjumpa dengan Tuhan yang berbela rasa. Dalam kekosongan dan kesepian yang dirasakan umatnya, Tuhan sesungguhnya hadir dan bekerja dalam sunyi. Yang kedua, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa perkembangannya memang dimulai persiapannya oleh Daud, tetapi pembangunan bait Allah dikerjakan oleh Salomo. Bait Allah adalah upaya manusia menyempurnakan kemah suci menjadi bait suci. Bait suci menjadi rumah sentral perjumpaan umat dengan Tuhan. Bait suci menjadi cerminan kemuliaan Tuhan. Namun Stefanus kemudian juga mengingatkan melalui bacaan dalam ayat 49 sampai 50 yang mengatakan langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Bahwa meski bait Allah menjadi simbol kehadiran Tuhan yang menetap di tengah-tengah umatnya, tetapi Ibu Bapa bukan berarti menjadi alat untuk mengontrol Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang diam. Tuhan yang hanya memilih Yerusalem sebagai tanah suci, Tuhan yang hanya memilih bait Allah sebagai tempat kediamannya. Sebaliknya, Tuhan hadir di mana-mana dan kasih-Nya tercurah kepada siapa saja dan Tuhan terus dinamis, bergerak dan bertindak menyempurnakan sejarah keselamatan. Dalam sebuah diskusi yang digagas beberapa pendeta GPIB, Pendeta Paulus Rumambi, Ketua Umum Sinode GPIB ke-20, hadir sebagai narasumber dan kemudian melontarkan sebuah kekhawatiran bahwa ada fenomena gereja menjadi serupa dengan clubhouse atau komunitas hobi. Orang ke gereja karena gereja menjadi tempat kumpul-kumpul, bersenang-senang, dan karena sudah memberi persembahan menuntut pelayanan yang maksimal.
Meski gereja disebut rumah Tuhan, tetapi justru yang berlaku adalah kehendak manusia yang terus menuntut dilayani. Sadar tidak sadar, Ibu Bapak, Tuhan berupaya dikontrol untuk memuaskan kehendak manusia. Maka Stefanus hendak mengingatkan, betul adalah syukur karena Tuhan dalam kerendahan hatinya mau hadir di tengah-tengah umatnya. Tetapi bukan itu berarti kemudian Tuhan menjadi pelayan hawa nafsu dan kenyamanan manusia. Baik Allah dan juga gereja adalah ruang persekutuan di mana umat menyembah dan memuliakan Tuhan. Itu berarti di tengah-tengah ruang peribadahan dan persekutuan yang berlaku adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Alkitab memberikan kesaksian bahwa bait Allah telah diruntuhkan dan dibangun kembali dalam 3 hari. Wujudnya adalah Yesus Kristus yang bangkit. Yesus Kristus adalah bait Allah yang baru itu. Dan sang bait Allah yang baru itu bertindak dinamis. Dia tidak menunggu orang datang kepadanya, tetapi sebaliknya, ia mendatangi mereka yang lemah dan miskin, orang kecil tak berdaya, mereka yang sakit dan kehilangan semangat hidup, mereka yang tertindas dan disengsarakan, dan menyatakan karya keselamatannya atas mereka. Maka gereja kemudian diingatkan bahwa gereja bukan komunitas kumpul-kumpul untuk bersenang-senang. Gereja adalah persekutuan yang meneladani Kristus, dan itu berarti gereja yang bekerja menghadirkan kepedulian Tuhan kepada dunia, sehingga dunia mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Maka Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kemudian hendak mengingatkan kita bahwa di dalam kesejaraan kehidupan ini kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai. Bahkan di tengah situasi pandemi yang seumpama lembah kelam, Tuhan hadir. Gada dan tongkatnya menjaga dan melindungi kita. Bisa jadi kita tengah bergumul dengan kesehatan atau dengan pekerjaan dan ekonomi atau juga kesehatan mental atau kekeringan rohani. Jangan hilang semangat, jangan berputus asa. Buka hati dan rasakan kehadirannya yang menyelamatkan. Tetapi Ibu Bapa kita juga hendak diingatkan untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan yang menyelamatkan. Buka hati dalam kerendahan hati dan penyerahan diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Jangan berupaya mengontrol Tuhan. Mari jadi teladan tentang hidup beriman yang benar dan mulai itu dari rumah kita yang menjadi rumah yang memuji dan memuliakan Tuhan dalam kerendahan hati dan ketaatan. Tuhan memampukan kita. Amin.